Mohon maaf tadi ada sedikit masalah teknis, tapi sekarang kita udah bisa mulai lagi. Nah, tadi diskusi sampai mana? Ultrajaya. Ultrajaya kan kebetulan bukan perusahaan perbankan, jadi kita punya satu opsi lagi di luar perbankan di sini, Pak. Kira-kira tadi sudah disampaikan alasan kenapa Unilever karena secara valuasi kurang baik, dan apakah itu berarti Ultrajaya ini lebih murah? Unilever ini masuk di dalam perusahaan yang market cap-nya termasuk kelompok 10 terbesar market cap di Indonesia. Di Indonesia, ya. Sehingga fund manager yang besar yang mau berinvestasi di Indonesia pasti memasukkan Unilever di dalam komponen portfolionya. Menjadi salah satu alasan kenapa valuasinya itu Premium lah. tinggi. Yang tadi saya katakan, harga di pasar itu kalau demand banyak, harga otomatis naik. Otomatis naik. Nah, sehingga buat kita individual investor yang memiliki keistimewaan untuk bisa berinvestasi lebih panjang daripada fund manager tersebut, saya menganjurkan keluar dari top 10 market cap ini. Ya. Meskipun kasus BRI masuk di situ. Market cap-nya Unilever sekitar 330 miliar triliun. Jadi kurang lebih 25 miliar dolar. Ya, sementara Ultrajaya kurang lebih 15 triliun, mungkin berarti sekitar 1 miliar dolar. Buat mereka yang ingin mengikuti perkembangan IHSG, mereka yang masuk top 10 itu represent kurang lebih 50% market cap seluruh Indonesia, seluruh bursa Indonesia. Jadi 10 perusahaan itu menentukan market cap 50% separuhnya. Pergerakan IHSG, 70% pergerakan harga IHSG ditentukan oleh 10 perusahaan ini. Yeah. Jadi sebetulnya buat mereka yang ingin mengikuti katakanlah beat the index, bisa hanya ngelihat 10 perusahaan ini. Bisa muter-muter aja di situ. Kalau kita keluar, untuk kita bisa mendapatkan return yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG, saya memiliki keyakinan kita harus keluar dari situ. Kalau Indonesia tidak disukai oleh investor, mereka yang membeli perusahaan-perusahaan top 10 ini yang akan mempengaruhi harga di pasar IHSG. Kondisi saat ini dengan harga Unilever saat ini, kalau tidak salah, price dibandingkan book value-nya itu 50 kali. Ya, PBV 50 kali, kurang lebih. Bayangkan kita membeli satu perusahaan yang nilainya 1 di buku, kita beli dengan harga 50. Meskipun untuk, saya sebut perusahaan seperti ini yang biasa saya masukkan core atau legacy stock, saya sebut capital efficient company. Tidak tepat menggunakan pendekatan price book value. Buat perusahaan-perusahaan seperti McDonald, Hermes, Ferrari, tidak tepat kita menggunakan book value saja gitu. Book value saja dibandingkan dengan harganya. Karena dia capital efficient. Meskipun modalnya yang dalam hal ini net book value-nya rendah, kemampuan menghasilkannya itu sangat tinggi. Dalam kasus Unilever, return on equity-nya itu 140%. Ya, lebih dari 100%. Itu capital efisiensi ya, Pak? Itu capital efisien, berarti setiap rupiah yang ada di dalam perusahaan tersebut, dia bisa menghasilkan 1,4 rupiah. Yeah. Sementara kalau kita taruh di bank, 1 rupiah itu hanya menghasilkan 20 sen. 20 sen. Not even 20 sen. 15 sen. 8%. Tapi kalau saya kaitkan lagi secara umum, market cap-nya Unilever 25 miliar dolar. Kalau saya mengharapkan multi-bagger dari saham Unilever, katakanlah saya expect menjadi 10 kali dalam 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, berarti market cap-nya Unilever akan menjadi 250 miliar dolar. GDP kita 1 triliun dolar. Mana mungkin saya expect bahwa dia represent 25% dari total GDP Indonesia. Iya. Agak susah saya membayangkannya. Telkom juga market cap-nya seperti itu, 25. Jadi kalau 2 perusahaan ini saya harapkan menjadi 10 bagger, 500 miliar dolar, represent 50% total GDP Indonesia.
hal yang tidak agak sulit untuk saya bayangkan. Tapi dalam hal Ultrajaya yang sudah bergerak 40 tahun di bidang yang sama dan terus tumbuh, kalau dia menjadi multi-bagger dari $1 miliar hari ini menjadi $10 miliar, masih nggak berasa, masih nggak kelihatan. Jadi potensinya masih besar. masih sangat bisa dimengerti gitu. Iya. Apalagi dengan apa yang sudah dia tunjukkan. Nah, jadi inilah kenapa saya lebih cenderung untuk melihat perusahaan yang memang disebut orang small cap company yang justru tidak mendapatkan perhatian dari fund manager yang menentukan harga pasar dalam tempo jangka pendek. Para fund manager tersebut. Nah, jadi saya yakin Ultrajaya ini tidak bakal disukai oleh fund manager karena market cap-nya mungkin masih kecil, itu satu, dan mungkin likuiditasnya juga nggak setinggi seperti Unilever. Ya. Karena fund manager tidak menyukai perusahaan ini, maka valuasinya sangat menarik buat mereka yang memang niatnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Tapi buat mereka yang maunya keluar masuk di bursa dalam tempo jangka pendek, perusahaan ini sangat tidak menarik. Justru karena sangat tidak menariknya, maka valuasinya menunjukkan undemanding valuation yang buat kita yang memiliki keistimewaan untuk bisa berinvestasi dalam jangka panjang sangat menarik sekali. Tapi kenapa Ultrajaya, Pak? Kenapa tidak katakanlah Sido muncul atau misalnya Indofood, CBP? Apakah karena valuasinya? Pertama, balik lagi, mungkin pada saat saya bicara kadang-kadang mungkin karena perusahaan itu menarik perhatian saya, tapi Sido muncul misalnya saya belum lihat gitu. Nah, dalam kasus Ultrajaya itu, saya lihat ini perusahaan hari ini udah nggak punya hutang lagi. Sementara cash flow-nya udah tumbuh luar biasa. Jadi dari 15 triliun market cap, mungkin sekitar 2,5 triliun itu berbentuk cash. Jadi saya selalu bilang saya tidak biasa menggunakan market cap, saya biasa menggunakan enterprise value. Yang enterprise value itu adalah pendekatan yang real kalau kita mau melakukan akuisisi sebenarnya kalau kita mau mengakuisisi perusahaan, kita pasti menggunakan enterprise value, bukan market cap. Jadi dengan dia punya cash kurang lebih 2,5 triliun, katakanlah market cap-nya 15 triliun, sebetulnya harga sebenarnya dari Ultrajaya adalah kurang dari 15 triliun, mungkin sekitar 12-13 triliun saja. Perusahaan menjadi tidak memiliki hutang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan cash flow from operation. Inilah yang menjadikan saya tertarik kepada perusahaan ini. Yang tingkat pertumbuhan penjualannya juga kalau saya nggak salah udah di atas rata-rata 10% dalam tempo 10 tahun terakhir. Saya mengharapkan bahwa selama ini kan fokusnya kepada susu, dan dia merupakan market leader dari UHT untuk susunya itu, dan juga untuk teh dalam kotak. Saya mengharapkan bahwa dia bisa meng-create tambahan value di mana susu ini turunannya kita bisa jadikan keju, bisa jadikan krim, bisa jadikan yogurt yang mungkin memiliki nilai tambah dibandingkan dengan kalau hanya dijual sebagai susu saja. UHT aja. Sehingga itu yang tadi saya lihat, kombinasi antara tingkat pertumbuhan middle class kita yang mungkin 20-30 tahun yang lalu orang yang makan pizza tidak sebanyak yang hari ini. Demikian pula yang makan keju, yang makan yogurt, yang makan krim, yang kemampuan perusahaan dengan apa yang sudah ditunjukkannya dalam 40 tahun itu dengan gampang dia melakukan adjustment terhadap demand baru dari pertumbuhan middle class di Indonesia. Ini yang saya anggap akan menjadi komponen yang akan meningkatkan pertumbuhan di masa-masa yang akan datang. Dan Ultrajaya punya prospek baik dalam hal itu. Jadi dia bisa dengan apa yang sudah dia bisa tunjukkan di masa yang lalu. Dan kondisi perusahaan yang tidak memiliki hutang dalam kondisi gonjang-ganjing perekonomian, perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hutang itu kesulitannya jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang. Jadi itu juga kata kuncinya ya, hati-hati dengan perusahaan yang katakanlah punya hutang seperti itu.